فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala pada kitab beliau ini Al-Ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar. Bahwasanya di antara tujuan seorang mempelajari zikir-zikir yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Abdurrahman. Untuk bisa mendapatkan perlindungan, agar dia bisa melindungi dirinya dengan zikir-zikir tersebut dari musuhnya, yaitu syaitan. Ya, senantiasa menyeru kepada kejelekan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dan beritahu kita bahwasanya syaitan itu betul-betul musuh. Dalam banyak ayat bahkan dijelaskan aduwwum mubin, musuh yang sangat jelas walaupun tidak tampak, tapi dia mubin, sangat jelas. Permusuhannya kepada manusia semenjak bapak kita Adam dulu. Cuman sayang, sering kita malah menjadikan musuh ini sebagai teman. Padahal Allah katakan fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh. Sampai Allah memerintahkan itu karena memang banyak dari hamba-hamba ini dikarenakan godaan dan tipuan syaitan tidak sadar bahwasanya syaitan itu musuh, tapi malah dia ikuti dan dia panuti. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu menyeru golongannya untuk mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka di antara hal pokok untuk bisa kita memiliki tameng dari godaan syaitan, bisa mendapatkan benteng dari serangan-serangan syaitan, ya dengan zikrullah. Yang kemarin juga telah kita baca bagaimana penggambaran dari Nabiullah Yahya Ibnu Zakaria yang kemudian dikhabarkan oleh Nabi kita kepada para sahabat.
Nah, ketika Nabi Yahya berwasiat kepada kaumnya, di antara wasiatnya adalah untuk berzikir, diibaratkan seorang yang diikuti oleh musuhnya, diikuti dengan cepat, kemudian dia sampai di satu benteng dan berlindung di benteng tersebut. Itulah orang yang berzikir. Nah, jadi di antara faedah zikir yang sangat jelas bahwasanya zikir itu sebagai apa? Benteng yang kokoh dan pelindung yang kuat dari godaan syaitan. Hanya orang yang paling banyak terjerumus dalam godaan-godaan syaitan yang sedikit zikirnya. Nah, yang sedikit ingatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla 10 riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah semuanya sudah hafal. Nah, siapa saja mengucapkan zikir ini yang terkandung padanya kalimatut tauhid, pengakuan uluhiyah dan pengakuan rububiyah serta asma wa sifat, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan di jagat raya ini, dan milik Allah Subhanahu wa taala semua puji-pujian yang sempurna. Dan Dia itu zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Nah, mengucapkan zikir itu sebanyak 100 kali dalam satu hari, fi yaumin mi'ata marrah, pada satu hari 100 kali, maka seakan-akan dia itu telah membebaskan 10 budak. Membebaskan satu budak saja pahalanya luar biasa. Nah, bahkan seorang anak tidak bisa menebus jasa orang tua kepadanya, kawan. Walaupun dia berbuat baik bagaimanapun kebaikannya, kecuali ketika mendapati orang tuanya sebagai budak kemudian dimerdekakan. Menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak itu perkara yang sangat besar. Pahalanya di sisi Allah juga jasanya bagi orang yang dimerdekakan. Nah, dan ini orang yang mengucapkan zikir tersebut ibaratnya seperti membebaskan 10 budak dari sisi pahala. Dan ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan kanat lahu hirzan minasyaitan. Ini intinya. Dan dia mendapatkan perlindungan. Nah, kanat lahu hirzan minasyaitan. Dia akan dilindungi dari syaitan pada hari tersebut hatta yumsi, sampai sore harinya. Pada hadits ini juga sangat jelas di antara keutamaan zikir adalah sebagai benteng dan pelindung kita. Juga pada hadits ini menunjukkan bahwasanya zikir akhwani fillah keutamaannya juga apa? Padanya pahala-pahala yang besar. Pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah
khabarkan dalam firman-Nya, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah." Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir pada Allah, bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Nah, Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, dan insyaallah ta'ala dengan kita membaca hadis demi hadis pada kitab ini akan kita dapati keutamaan-keutamaan masing-masing zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya diamkan bagi mereka maghfiratan wa ajran 'azim. Pengampunan dan pahala yang besar. Qala wa thabata min hadithi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim thalatha marrat lam tusimhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Faman qalaha hina yusbihu thalatha marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Dari hadis Utsman bin Affan, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan zikir tadi, anak-anak kecil sudah hafal, yang gede jangan sampai tidak hafal, apalagi yang tua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Termasuk zikir pagi dan petang yang sangat penting. Membaca ini 3 kali. Nah, kalau dibaca di sore harinya maka tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba sampai datang waktu pagi. Berarti apa? Mendapatkan penjagaan dari Allah dari bala. Ini juga faidah zikir, bahwasanya zikir merupakan apa? Sebab seorang hamba mendapatkan penjagaan dari Allah dari berbagai macam bala. Maka kalau keadaannya demikian, tidak pantas seorang muslim maupun muslimah memiliki ketakutan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia telah membentengi diri dengan zikir. Apalagi sampai ada seorang muslim atau muslimah takut yang namanya hantu, takut, jin, tidak perlu dan tidak pantas. Kenapa? Karena mereka memiliki benteng. Baik. Dan juga di sini keutamanya besar, ya kawan. Untuk seorang mendapatkan perlindungan dari bencana yang datang tiba-tiba. Sungguh, kita hidup di zaman kemungkaran sangat banyak. Kemungkaran sangat banyak dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Kemampuan kita sangat sedikit. Paling yang di sekitar keluarga saja terkadang kita melemah, tidak mampu mengingkarinya. Apalagi pada skala yang lebih besar. Maka tentunya seorang mukmin memiliki kekhawatiran. Kalau Allah Subhanahu wa taala ratakan azab kepada mereka. Di antara upayanya adalah dengan membentengi diri dengan zikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba sampai datang waktu pagi. Dan siapa saja yang membacanya di pagi hari sebanyak 3 kali maka tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba sampai sore hari. Yang insyaallah letaknya akan kita bahas secara rinci dalam bab zikir pagi dan petang insyaallah. Tapi di sini syahidnya di antara keutamaan zikir
selain menjadi benteng perlindungan seorang hamba dari godaan-godaan syaitan, juga apa? Sebagai sebab seorang hamba mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari tertimpa bala dan bencana. Qala walima li dzikrillahi azza wa jal fi hayatil abdi min balighil ahamiyah. Dan juga dikarenakan pada zikrullah itu dalam kehidupan seorang hamba memiliki apa? Kepentingan yang sangat. Kenapa? Karena itu yang menjadikan kita betul-betul hidup. Manusia betul-betul hidup itu ketika berzikir. Kalau manusia tidak berzikir, walaupun jasadnya kuat, itu sebenarnya dia seorang yang mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah, permisalan yang berzikir dan yang tidak berzikir, seperti hidup dan mati. Seperti hidup dan mati. Sehingga kalau kita ingin hidup yang sebenarnya, akhwan, jangan kosong dari zikir. Dari hadis ini juga sangat jelas, akhwan, bahwasanya zikir di antara keutamanya adalah apa? Sebab hayatil qulub, sebab hidupnya hati, hidupnya kalbu kita, sehingga menjadi tenang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Sehingga yang namanya mukmin, akhwan, tidak pantas dia itu galau. Kenapa? Karena dia punya sebab yang sangat besar untuk menjadikan hatinya tenang. Zikrullah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan imam dan teladannya orang-orang yang berzikir, yaitu para nabi, mereka orang-orang yang hatinya sangat tenang, menghadapi berbagai macam hal-hal yang sangat besar, hatinya tenang. Contoh yang sangat nyata pada kisah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pada kisah bersembunyinya beliau dan Abu Bakar di Gua Thur. Dan Gua Thur, akhwan, kalau diperhatikan pada masa ini ternyata tinggi sekali letaknya. Daerahnya tinggi. Karena di gunung. Berarti dari Mekah juga perjalanannya tidak mudah itu. Bersembunyi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikin sudah berada di ambang gua. Ini kalau bukan seorang yang diberi hati tenang, akan apa? Ya, kebingungan. Makanya tingkatan ketenangan hati berbeda-beda. Nabi begitu tenang, sedangkan Abu Bakar saat itu gelisah karena mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Tapi diingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Diingatkan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan saja seorang mendapati kok dirinya masih banyak kegalauan, hatinya belum tenang, maka berarti kita masih sedikit dalam mengambil bagian dalam zikrullah. Masih minim dalam mengambil bagian dari zikrullah.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berzikir dengan zikir yang banyak. Nah, kriteria zikir yang banyak itu yang bagaimana? Ini penting untuk kita pahami. Nah, karena jangan sampai seorang menganggap itu berarti tidak boleh bekerja, tidak boleh tertawa, tidak boleh bersukacita, harus zikir terus, duduk terus bawa tasbih, tidak. Nah, yang dimaksud dengan seorang dikatakan akhwanifillah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nah, taib dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, zikir yang banyak. Juga dalam ayat yang disebutkan tadi, wadzakirinallaha katsiran. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, la yakunul 'abdu minadz-dzakirinallaha katsiran hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Nah, tidaklah seorang hamba dikatakan termasuk deretan orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak sampai dia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdirinya, duduknya maupun berbaringnya. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang bagi lil insan alla yufawwita alaihi majlisan wala muttaji'an illa bi dzikrillah. Sebenarnya bagi seorang manusia tidak meluputkan satu majelis pun, dan tidak juga meluputkan kondisi ketika dia berbaring, kecuali mengupayakan ada bagian zikir padanya, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Jadi kalau kita perhatikan mereka-mereka yang disifati dengan dzakirinallaha katsira, yaitu apa? Yang mengingat Allah di mayoritas waktu-waktunya. Bukan semuanya. Kalau semuanya tidak akan mampu kita. Tidak akan mampu. Tapi maksudnya adalah fi aktsaril awqat. Nah, pada kebanyakan waktu-waktu yang kita miliki berupaya untuk diisi dengan zikir. Nah, khususan awqatil awradil muqayyadah, terkhusus lagi waktu-waktu yang di situ ada zikir-zikir yang memiliki batasan. As-shalah seperti zikir pagi, wal masa zikir sore. Ini dua waktu yang sangat penting. Zikir pagi dan sore. Yang jangan sampai seorang muslim maupun muslimah luput darinya. Kemudian wa ba'da shalawatil maktubah, dan setelah salat-salat wajib. Ini tiga waktu yang sangat utama untuk seorang jangan sampai luput darinya zikir. Kenapa? Karena zikir di situ zikir muqayyadah. Zikir sabah, ya zikir pagi. Tentunya kalau kita mau urutkan berarti setelah salat subuh zikir untuk salatnya dulu, baru setelah itu zikir pagi. Baru setelah zikir pagi ambil bagian zikir pagi, setelah itu baru membaca Al-Quran. Ya, bagi para thalabah, zikir pagi baru membaca. Nah, demikian pula zikir sore. Dan waktunya insyaallah kita rinci kapan batasan waktu sabah, kapan batasan waktu masa pada babnya. Dan tempat yang ketiga setelah sholat-sholat fardu. Makanya ini juga penting kita tanamkan pada anak-anak kita.
juga saling mengingatkan. Nah, namanya anak-anak setelah salat kadang tidak berzikir, diingatkan. Untuk setelah salat fardu memiliki bagian untuk zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk waktu paling utama untuk berzikir. Naam. Dan ditanyakan kepada Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala, "Anil qadri alladhi yasiru bihi min adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Tentang kadar di mana seorang bisa masuk dalam deretan dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, orang-orang yang berzikir banyak baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kata beliau, ya, Imam Abu Amr bin Salah mengatakan, "Idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thurah." Naam. Al-muthbatah sabahan wa masaan fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa nahara. Apabila dia wadhaba itu maknanya apa? Berkesinambungan. Menjaga zikir-zikir yang ma'thurah muthbatah, yang apa? Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabit. Bukan zikir karangan sendiri, ya kawan. Tapi zikir yang memang apa? Dengan riwayat yang sah. Di pagi hari dan sore harinya dan di waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang bermacam-macam, di malam dan siang hari yang dialaminya. Berarti di waktu-waktu yang kita lalui berupaya untuk apa? Menjaga kesinambungan, untuk memenuhi zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kamar mandi 10 kali, ya. Nah, jangan lupa zikirnya. Bukan berarti karena berulang kali masuk kamar mandi sudahlah bosan, tidak berzikir ketika masuk kamar mandi. Demikian pula setelah berwudu, ketika makan, ketika hendak makan, nah, ketika hendak minum. Nah, demikian diingat bacaan-bacaan. Makanya dari sini kita sangat butuh untuk mempelajari apa? Kitab azkar, kitab seputar zikir-zikir. Terlebih lagi, nah, yang telah dipilihkan dengan zikir-zikir terpenting dan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat wallahu a'lam." Maka jadilah orang seperti itu termasuk dalam deretan orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Maka itu pula yang kita upayakan, ikhwan, dengan kita mempelajari semacam kitab azkar ini. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah taala, "Lidzalika tanawwa'at inayatu ulama'il muslimin bitasnifi fil azkar." Oleh karena itulah bermacam-macam perhatian para ulama kaum muslimin untuk mengarang kitab-kitab dalam masalah zikir. Nah, hatta summiyat amalal yaumi wa lailah, sampai-sampai dinamakan pembahasan zikir adalah amalan sehari semalam. Nah, kal Imam An-Nasa'i, seperti Imam Nasai mengarang kitab tentang zikir dengan apa? Dengan nama Amalul Yaumi wal Lailah, yaitu amalan harian seorang muslim. Wa tabi'ahu Ibnu Sunni rahimahumullah, kemudian diikuti pula oleh Ibnu Sunni rahimahumullah taala fi tasmiyatihima musannafaihima fil azkari bidzalik, dalam penamaan karangan mereka dalam masalah zikir dengan apa? Amalul yaumi wal lailah, amalan sehari semalam, dalam hari-hari dan malam-malam yang dilalui oleh seorang muslim. Dan dari sekian banyak karangan-karangan para ulama tersebut, ikhwan, yang namanya para ulama mengarang tingkat
sasarannya berbeda-beda dan tingkat kebagusannya juga bermacam-macam. Kata beliau, wa min ahsani ma sunnifa fi dzalika kitabul Adhkar lin Nawawi. Dan di antara sebaik-baik kitab yang dikarang dalam pembahasan tersebut adalah kitabul Adhkar lin Nawawi. Ya, Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini juga menunjukkan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemuda ini ya. Imam Nawawi meninggal dalam umur masih muda, belum menikah, bujang dia. Nah, seorang yang meninggal masih bujang, tapi meninggalkan bagi kaum muslimin peninggalan yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, hati kita kok condong untuk apa? Membaca kitab-kitab beliau daripada kitab-kitab lain. Subhanallah. Ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan zaman sekarang, kitab-kitab banyak dikarang oleh manusia. Setiap orang belajar mau menyelesaikan masa belajarannya butuh menulis. Disertasi kah, magister, doktor. Tapi kitab-kitab yang terjaga ya kitab-kitab para imam yang hati-hati kaum muslimin condong kepadanya untuk mempelajarinya, untuk membacanya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Dan pada biografi Imam Nawawi ibrah yang luar biasa tentang semangat dalam ilmu. Pemuda bujang, tapi kitab-kitab beliau memberikan kemanfaatan yang besar dan terjaga sampai sekarang. Mulai dari yang paling kecilnya Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis saja. Tapi muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, kemudian dalam fikih Majmu' Syarhil Muhadzab, dan dalam cabang-cabang ilmu yang lain. Syarah Muslim, syarah Sahih Muslim juga yang paling masyhur ya syarah Imam Nawawi. Rahimahullahu taala. Maka ini juga penting bagi kita sebagai penuntut ilmu ikhwan untuk mengupayakan keikhlasan yang paling penting. Karena Allah menjaga peninggalan seseorang sesuai dengan kadar ikhlas. Kalau kita sudah mati, ikhwan, kita sudah mati. Kalau mengandalkan orang, wasiat kita kepada orang jaga ya. Setelah orang itu mati atau dia malas, atau terpaksa menjaga, itu tetap tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Tapi ketika seorang mengutamakan keikhlasan, tidak akan disuruh pun Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan hamba-hambanya untuk menjaga, baik menjaga peninggalannya atau menjaga anak keturunannya. Contoh yang sangat jelas dua anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya, akhwan, memiliki harta peninggalan banyak. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ini syaratnya. Adapun tembok yang mau roboh itu milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Dan di bawah tembok itu kenapa kok didirikan kembali oleh Khadir alaihi salatu wassalam? Karena di bawahnya ada harta simpanan milik keduanya. Kalau temboknya roboh akan terlihat harta itu diambil orang. Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Allah Khadir untuk menjadi sebab terjaganya harta itu. Dan orang tua tidak berwasiat apa-apa, sudah meninggal, bagaimana?
Sebabnya apa? Sampai mendapatkan penjagaan itu, wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak keduanya itu dulunya orang soleh. Selama kita mengupayakan kesolehan pada diri kita terlebih dahulu, jangan khawatir dengan apa-apa yang kita tinggal setelah mati kita. Nah, sehingga jangan ada istilahnya bagaimana nanti kalau aku mati, bagaimana nanti kalau aku sudah mati, nah, anak-anakku dan seterusnya. Sekarang wujudkan dulu kesolehan pada diri kita saat ini. Kita wujudkan kesolehan kita terlebih dahulu. Nah, kemudian serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mewujudkan kesolehan kalau kita masih hidup punya anak, ya, tidak dikatakan soleh kalau kita nyanyiakan anak juga, tidak memberikan pendidikan, tidak mengajarkan, mengarahkan pada yang baik. Tapi syahidnya apa? Kesolehan dari diri orang tua, akhwan, sangat berpengaruh pada penjagaan yang diberikan oleh Allah pada anak-anaknya. Nah ini, dan kemungkinan besar, dan itu dhannur rajih, bukan yang sangat kuat, bahwasanya dijaganya kitab-kitab para ulama terdahulu yang sudah ratusan tahun, akhwat. Karena apa? Karena ikhlasnya mereka dalam mengarang itu. Bukan karena sekedar ingin tenar, bukan karena sekedar ingin dapat apa? Gelar, baik itu LC, doktor, magister, profesor atau yang lain. Tapi memang niatannya adalah memberikan kemanfaatan pada kaum muslimin. Ini kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, termasuk kitab terbaik dalam masalah zikir-zikir. Kemudian setelah itu apa? Al-Wabilus Sayyib Ibnul Qayyim. Kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Ibnul Qayyim ini juga berkaitan dengan zikir, dan Imam Ibnul Qayyim lebih banyak memberikan penjabaran-penjabaran yang sangat bagus, dorongan-dorongan yang sangat kuat untuk kita berbanyak zikir. Wa akhadha anhuma man ba'dahuma, dan mengambil dari kedua imam ini, dari kedua karangannya tersebut, orang-orang yang datang setelahnya. Demikianlah manusia. Ilmu kita, ikhwan, ya, mengambil dari apa? Dari imam-imam terdahulu. Ada yang meringkas, ada yang memperbagus susunan, dan seterusnya. Melihat kondisi zaman, mana yang paling pas dan sasaran untuk siapa. Yang diinginkan kitab itu agar mereka mempelajarinya. Taib. Wa akhadha anhuma man ba'dahuma al-kitab fil adhkar minhum al-allamah Siddiq Hasan Khan. Di antara yang menapaki jejak-jejak mereka adalah Siddiq Hasan Khan fi kitabihi Nazlul Abrar rahimahumullahu ta'ala. Wa hakadha min kitabil adhkar wa nahwihi istafadtu wa tariqatahu fi tartibi hadzal mukhtasari salaktu mutaharriyan thubuta ma dzakartuhu fi. Demikian pula dari kitab adhkar ini dan yang semisalnya aku mengambil faidah, dan dengan metode kitab tersebut dalam susunan yang ada aku menempuhnya. Jadi mencontoh susunan yang ada pada kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mutaharriyan thubuta ma dzakartuhu fi, dengan apa? Betul-betul menjaga keabsahan apa yang aku sebutkan dalam kitab ringkas ini. Nuzulan 'inda talabi ba'dil afadili jam'a mithli dzalik. Sebagai upaya untuk memenuhi permintaan sebagian orang-orang yang mulia yang meminta untuk dikarangkan kitab tentang zikir yang semisal ini, yakunu li auladina shighar, untuk anak-anak kita yang kecil. Ini asal muasalnya, bahwasanya kitab
al-ikhtiyar ini akhwani fillah, yaitu untuk memenuhi permintaan sebagian ikhwah dan diarahkan untuk apa? Anak-anak kecil. Cuman wa arju alla yuhrama min faidatihi ghairuhum, dan juga aku berharap agar tidak terharamkan dari faidah-faidahnya selain mereka. Walaupun asalnya ditujukan untuk anak-anak, tapi juga semoga orang-orang tua dan yang dewasa juga bisa mengambil faidah darinya. Dan karena itulah pula kita membahas dan mempelajari kitab tersebut di majelis kita ini. Wa asallallahu al-barakah wa naf'a wa taufiq. Aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemanfaatan serta taufik. Lana wa lisairil muslimin, bagi kita dan bagi keseluruhan kaum muslimin, fid dunya wa yaumiddin, baik di dunia maupun di hari pembalasan kelak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini mukaddimah ringkas yang padanya ikhwan penjabaran ringkas tentang keutamaan pokok dari zikrullah tabaraka wa taala. Juga apa? Ibrah, di mana para imam sangat memberikan perhatian dalam apa? Mengarang kitab-kitab zikir dan mengajarkannya. Nah, terutama pada anak-anak. Baik, dan juga tentunya kalau anak-anak saja dituntut, dihasung untuk mempelajarinya, apalagi yang orang tua yang belum belajar. Baik. Nasallallahu taufik. Semoga kita mendapatkan taufik untuk bisa mempelajari kitab ini dan mengamalkannya. Nah, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang pertama dari kitab tersebut. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.